Mengenai perdarahan pada saat hamil di trimester 1 atau yang disebut dengan hamil muda, itu pasti sangat menakutkan buat pasangan-pasangan. Ada yang bilang, "Dok, kok saya tiba-tiba ada ngeflek ya pada saat hamil? Terus semalam saya baru habis berhubungan, itu wajar atau tidak?" Nah, itu yang akan kita bahas ya, yang di video kali ini. Jadi, pada saat terjadi perdarahan di trimester 1, itu seringkali menimbulkan suatu keadaan yang memang berbahaya untuk kehamilannya itu. Karena bila terjadi sesuatu pada saat kehamilannya, bisa menimbulkan cacat bayi atau cacat janin sampai ke depannya. Ada beberapa gejala yang bisa timbul, yaitu yang pertama adanya kram perut. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Gimana? Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan membahas satu topik, yaitu yang mengenai perdarahan pada saat hamil muda atau pada saat trimester 1. Tapi seperti biasa sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel Dr. Kevin, jangan lupa ya untuk dukung terus channel Dr. Kevin. Caranya gampang, tinggal klik tombol subscribe-nya di bawah sini yang tulisannya warna merah, dan juga nyalakan loncengnya ya, supaya setiap kali saya upload, kalian langsung dapat notifikasinya. Mengenai perdarahan pada saat hamil di trimester 1 atau yang disebut dengan hamil muda, itu pasti sangat menakutkan buat pasangan-pasangan. Ada yang bilang, "Dok, kok saya tiba-tiba ada ngeflek ya pada saat hamil? Terus semalam saya baru habis berhubungan, itu wajar atau tidak?" Nah, itu yang akan kita bahas ya, yang di video kali ini. Di trimester 1 ini adalah trimester yang paling penting sebetulnya untuk perkembangan si janinnya. Karena pada saat trimester 1 itu, di mana pembentukan organ-organ itu terbentuk. Jadi organ seperti otak, paru-paru, jantung itu udah mulai terbentuk, dan bahkan susunan tulang saraf itu dibentuk mulai di trimester 1. Jadi pada saat terjadi perdarahan di trimester 1 itu seringkali menimbulkan suatu keadaan yang memang berbahaya untuk kehamilannya itu. Karena bila terjadi sesuatu pada saat kehamilannya, bisa menimbulkan cacat bayi atau cacat janin sampai ke depannya. Ada beberapa gejala yang bisa timbul, yaitu yang pertama adanya kram perut. Ya, kram perut yang berlebihan itu yang harus diwaspadai. Memang pada saat trimester 1, itu wajar bila moms merasakan kram-kram perut seperti mau haid atau mau menstruasi, itu masih wajar. Tapi kalau misalnya terjadi kram perut yang terus-menerus dan makin lama makin sakit dan disertai dengan flek, nah itu yang merupakan tanda yang tidak wajar dan yang harus diwaspadai oleh moms yang sedang hamil. Ada juga gejala berikutnya, yaitu kram perut atau sakit perut yang sangat menyakitkan. Misalnya merasa seperti tertusuk. Nah, itu yang tidak boleh terjadi. Yang wajar terjadi di trimester 1 adalah kram perut yang masih dalam tahap wajar, yaitu yang tidak menimbulkan rasa nyeri berlebihan yang sampai tidak bisa beraktivitas. Kita masuk ke dalam penyebabnya. Penyebab perdarahan di trimester 1 itu sebetulnya banyak sekali. Yang pertama, misalnya hamil kosong, yaitu kehamilan yang hanya ada kantongnya saja, tidak ada janinnya. Nah, itu kehamilan seperti itu memang tidak dapat dilanjutkan lagi ke trimester yang selanjutnya. Biasanya akan gagal di trimester yang pertama. Contoh kegagalannya adalah terjadinya flek sampai menimbulkan perdarahan pada saat hamil. Hal lainnya yang dapat menyebabkan perdarahan di trimester 1 adalah kehamilan anggur. Kehamilan anggur itu adalah kehamilan yang terdiri dari bola-bola, ya, bola seperti boba. Itu bisa ada bayinya atau bisa juga tidak ada bayinya. Nah, itu kehamilan anggur itu merupakan suatu kelainan, yaitu kelainan kromosom. Jadi, dia tidak dapat membentuk bayi atau terbentuk bayi disertai dengan kehamilan yang seperti boba itu. Nah, itu juga dapat menyebabkan perdarahan di trimester yang pertama. Hal yang paling sering terjadi adalah perdarahan implantasi di trimester pertama. Perdarahan implantasi adalah perdarahan yang pada saat terjadi penempelan embrio di rahim. Jadi, embrio itu adalah sel sperma setelah membuai sel telur, mereka menjadi satu, namanya embrio, lalu mereka menempel di rahim. Nah, itu yang dinamakan dengan implantasi, penempelan. Nah, itu biasanya wajar terjadi pada saat moms sebelum telat haid. Jadi pada saat tanggal haidnya itu terjadi perdarahan, namun hanya 1-2 hari. Beda dengan menstruasi. Menstruasi bisa lebih dari 2 hari, bahkan bisa sampai 1 minggu. Hal tersebut adalah hal yang wajar ya, jadi nggak perlu takut. Hal yang harus diwaspadai lainnya adalah tanda-tanda keguguran. Mengenai tanda keguguran sendiri sudah ada videonya di sini, tinggal diklik aja ya linknya. Nanti itu sudah dijelaskan secara detail gimana tanda-tanda keguguran. Hal yang lainnya yang dapat menyebabkan perdarahan adalah kehamilan ektopik, yaitu kehamilan yang di luar rahim. Jadi kehamilan yang normal adalah kehamilan yang di dalam rahim. Nah, ini kehamilan di luar rahim. Jadi itu bisa di saluran atau bisa di rongga perut yang lainnya. Nah, itu juga dapat menyebabkan perdarahan seperti flek. Namun, kehamilan ektopik itu sangat khas. Apabila terjadi kram perut atau nyeri perut yang sangat berlebihan seperti tertusuk, nah itu kemungkinan saja bisa terjadi kehamilan ektopik. Untuk memastikan kehamilan ektopik, itu gampang caranya, yaitu tinggal di USG aja. Jadi tinggal moms ke dokter,
Nanti di USG bisa melalui transvaginal. Itu untuk menentukan apakah kehamilan itu terletak di dalam kandungan atau di dalam rahim atau di luar kandungan. Untuk cara mengatasinya sendiri berbagai macam cara, tergantung dari penyebabnya. Ya, pada umumnya kehamilan yang normal itu adalah kehamilan yang tidak berdarah, tidak menyebabkan flek pada saat hamil, mulai dari trimester 1 sampai nanti menjelang persalinan. Nah, apabila kehamilannya yang ada janinnya, ada kantongnya, terus terjadi perdarahan, nah itu harus dicari dulu penyebabnya apa, sehingga dapat ditangani secara tepat. Jadi, tidak semua kehamilan itu yang berdarah disebut dengan kehamilan yang lemah. Kehamilan yang lemah itu adalah beda lagi penyebabnya. Untuk menjawab mengenai kehamilan lemah, itu nanti ada di konten selanjutnya mengenai perdarahan pada saat kehamilan trimester kedua dan ketiga. Salah satu penanganannya dapat diberikan dengan obat penguat kandungan. Obat penguat kandungan ini adalah obat hormon. Sekali lagi ya, harus dicari tahu dulu penyebabnya apa, karena tidak semua perdarahan pada saat trimester 1 itu dapat diobati atau ditangani dengan obat penguat kandungan. Jadi untuk pastinya tetap harus diperiksakan dulu ke dokter dan di USG untuk mencari tahu kondisi kehamilannya tersebut. Apakah terdapat janinnya atau tidak? Apakah kehamilannya terletak di dalam kandungan atau tidak? Apakah kehamilannya tersebut dikatakan normal atau bahkan hamil anggur? Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel Dr. Kevin dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share ke teman-teman lainnya supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.